Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali di hadirat Tuhan. Satu hal saya tahu bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih masih tetap ada di rumah, masih melakukan aktivitas di rumah, masih berkegiatan di rumah, masih bekerja dari rumah, masih melakukan segala sesuatu dari rumah. Tentunya ketika kita melaksanakan segala sesuatu yang tidak biasa kita lakukan dan kita merasa bosan. Bosan mulai datang dan menghantui hidup kita. Tapi satu hal saya yakin dan percaya, bahwa Allah memiliki maksud dan tujuan yang mulia ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan bangsa dan negara kita, kehidupan kota Jakarta, bahkan terjadi di dalam dunia ini, maka Tuhan memiliki rencana yang indah. Oleh sebab itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahkan kita tetap setia kepada Tuhan. Setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia merenungkan firman, bahkan setia beribadah dari dalam rumah kita masing-masing. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini dengan Tuhan, maka akan ada begitu banyak berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari raya di mana kita merayakannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia telah mati, disalibkan mati, dikuburkan, bangkit, bahkan naik ke surga. Yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang patut disembah. Dia adalah satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu sekalipun kami tidak berkumpul bersama-sama dalam satu tempat ibadah. Sekalipun Tuhan Yesus, umat-umat-Mu ada jauh di rumah mereka masing-masing. Tapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan berguna bagi mereka, bagi kami semua Tuhan Yesus. Untuk membangkitkan iman dan percaya kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau berfirman untuk setiap kami. Karena kami haus, kami lapar, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53 tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Berita anugerah bagi kita, berita kemenangan yang besar bagi kita. Dan berita ini merupakan berita anugerah bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita mendengar catatan ayat dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, di situ dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kita lihat ayat pertama. Di situ dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus terangkat ke surga, hal yang dilakukan Yesus yaitu memberkati mereka. Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Tuhan. Siapa murid-murid Tuhan hari-hari ini? Murid-murid Tuhan adalah setiap mereka yang percaya dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kita layak untuk menerima berkat itu. Kita layak untuk mendapatkan berkat itu. Kita layak untuk menikmati berkat dari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah takut untuk berkat-berkat yang kita nikmati. Untuk apa yang kita makan, untuk apa yang kita nikmati.
berkat kesehatan kita, berkat kekuatan kita. Jangan takut. Yesus yang terangkat ke surga, Dia telah memberkati kita. Puji Tuhan. Dan saudara, kita lihat di sini selanjutnya. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ada pesan lain, saudaraku yang kekasih, selain Dia memberkati kita. Saudara, dalam Kisah pasal 1 ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8. Ketika Yesus terangkat ke surga, selain Dia memberkati mereka, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain Yesus mengangkat tangan dan memberkati kita, Bapak Ibu yang kekasih, Dia juga memberikan kuasa kepada kita sebagai tanda milik kepunyaannya. Sebagai bukti bahwa kita adalah milik kepunyaannya, Dia memberikan kuasa kepada kita. Untuk apa kuasa itu diberikan kepada para murid? Bahkan kepada kita semua hari-hari ini. Untuk memberi keyakinan bahwa ada kuasa yang menyertai kita ketika kita diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kuasa yang diberikan kepada kita. Untuk apa kuasa itu diberikan kepada kita? Bukan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan kita menjadi orang Kristen yang pasif. Bukan membuat kita menjadi orang Kristen hanya berdiam diri. Tapi kita diberikan kuasa ini untuk supaya kita pergi bersaksi. Menyaksikan tentang Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah naik ke surga. Bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah benar-benar Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Oleh sebab itu Dia memberikan kuasa ini. Selain Dia memberikan kuasa ini untuk kita menjadi saksi, Dia tahu bahwa kita ini tidak berdaya tanpa kuasa Tuhan. Kita adalah orang-orang lemah. Kita adalah orang-orang yang tidak kuat. Kita adalah orang-orang yang gampang putus asa. Kita adalah orang-orang yang gampang sekali diperdaya oleh orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Dia memperlengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi Allah. Dan membuktikan juga ketika Dia naik ke surga, Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang naik ke surga. Dalam Mazmur pasal 47 ayatnya yang ke-6, saudaraku yang kekasih, di situ kita membaca catatan ayat itu bahwa ketika Ia naik ke surga, ada sorak-sorai. Ketika Allah naik diiringi oleh bunyi sangkakala. Karena kenaikan ke surga itu untuk apa naik ke surga? Untuk memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ke surga, Yesus kita, Ia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang artinya Dia telah naik dan sekarang memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu tidak salah kita menyembah Dia. Tidak salah kita memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak salah kalau kita menempatkan Dia menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang kekasih, ketika Dia naik ke surga, Dia tidak tinggal diam. Dia memberkati kita. Dia memberkati kita, bukan cuma Dia memberkati kita, Dia memberikan kuasa kepada kita. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita akan menjadi penguasa. Kita akan berkuasa. Kita akan berkuasa atas dunia ini. Kita akan berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, tapi ada syaratnya. Kuasa itu, ketika kita menerima kuasa, jika Roh Kudus turun ke atasmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, pentingnya kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu yang kekasih. Kita tidak akan mungkin kuat tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita tidak akan mampu bertahan tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa dengan penucapan syukur tanpa kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu terimalah Roh Kudus sebagai kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa Yesus pergi ke surga? Untuk apa Dia naik ke surga? Apa yang Yesus kerjakan di surga? Yohanes pasal 4 ayat 2-3. Dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke surga,
untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, berita anugerah bagi kita bahwa Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Artinya kita memiliki tempat di surga yang disiapkan oleh Yesus ketika kita percaya kepada Yesus. Maka tempat di surga Tuhan siapkan bagi kita. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku yang kekasih, ada jaminan bagi kita. Ada hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Artinya ketika Yesus pergi ke surga, dan surga itu bukan sekedar impian. Surga itu bukan angan-angan. Surga itu bukan harapan kosong. Surga itu bukan pepesan kosong. Surga itu bukan cerita dongeng. Artinya surga itu adalah sesuatu yang pasti. Karena Tuhan kita pergi ke surga, terangkat ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena Dia mau, di mana Dia berada, di situ kita pergi berada. Di situ kita berada. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Rumah kita sesungguhnya bukan dalam dunia ini. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Tempat kita sementara. Surga adalah tempat permanen kita. Tempat tinggal abadi kita. Tempat tinggal selama-lamanya kita. Rumah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Tapi kenapa begitu banyak orang hanya berfokus kepada tempat tinggal sementara. Tempat tinggal di dunia ini. Bekerja membanting tulang, tanpa mempedulikan agama, tanpa mempedulikan Tuhan, meremehkan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini hanya mengumpulkan harta dan benda mereka hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, yang hidup mereka hanya 70 tahun, 80 tahun. Bahkan ada yang tidak sampai. Jarang sekali orang mengumpulkan harta di surga. Harta di dunia ngengat dan karat akan merusaknya. Tapi harta di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Harta yang kita kumpulkan di surga, harta yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Bagi kita, siapa kita? Kita yang percaya kepadanya. Sebab di mana Dia pergi, di mana Dia berada, Dia mau supaya kita pun berada bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita telah menikmatinya. Bahwa ketika Dia pergi, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan Dia memberkati kita. Ingat, ketika Yesus terangkat ke surga, Dia mengangkat tangannya dan memberkati kita. Bagi siapa yang percaya kepadanya, usahamu akan diberkati, rumah tanggamu akan diberkati, keturunanmu akan diberkati, anak-anakmu akan diberkati, apapun yang engkau kerjakan dan usahakan diberkati. Ini jaminan firman Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke surga, Dia memberkati mereka. Siapa mereka yang diberkati? Mereka adalah murid-murid Tuhan. Siapa murid-murid Tuhan hari-hari ini? Murid-murid Tuhan adalah setiap mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Selain mereka akan diberkati, mereka juga akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Tadi saya sudah jabarkan. Kuasa untuk dapat menikmati apa yang kita cari. Kuasa untuk menikmati hasil jerih lelah kita. Kita mendapatkan kuasa. Satu ledakan kebangunan rohani. Dan saudaraku yang kekasih, kita diperlengkapi dengan kuasa juga. Bukan sekedar untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan juga. Supaya kita dapat memberkati sesama kita. Menjadi saksi lewat berkat-berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita. Yang membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan. Dia benar-benar adalah satu-satunya Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya yang mati. Yang disalibkan, mati, dikuburkan.
bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, dan sementara duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya. Jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sampai hari ini dengan mewabahnya virus corona, kita masih ada tetap dalam berkat Tuhan. Kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih ada dalam cintanya Tuhan. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang merupakan penguasa tunggal di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami semakin yakin bahwa Engkau Allah yang merupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan bagi dunia ini. Engkau satu-satunya Tuhan yang telah mati, dibangkitkan dari antara orang mati, dan bahkan Engkau naik ke surga, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sementara memerintah dan menyiapkan tempat bagi kami. Oleh sebab itu kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat berterima kasih. Pengenalan kami yang sungguh akan Engkau membuat hidup kami semakin berguna, semakin bersuka cita, semakin bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada sampai hari ini. Kalau jemaat-Mu masih tetap ada dalam pemeliharaanmu, kami percaya ini semua karena berkat-Mu, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kasih sayang-Mu, ini semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, jaga dan lindungi seluruh umat-umat-Mu, proteksi umat-Mu dengan kasih sayang-Mu, lindungi seluruh umat-umat-Mu dari setiap sakit penyakit sampar yang merajalela di akhir zaman ini Tuhan, sehingga benar-benar setiap kami boleh menjadi saksi yang ajaib, saksi yang heran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada pemimpin bangsa dan negara kami untuk bekerja semaksimal mungkin dengan penuh penghormatan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang khawatir, Tuhan hiburkan dan berikan sukacita kepada mereka. Mereka yang hari-hari ini jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran firman Tuhan, meninggalkan ibadah. Bapa, kami berdoa, tarik mereka dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu. Kembalikan mereka untuk mencintai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.